Yeah, this raw fire, this mad vibe. You feel the heat, never step to me. This raw fire, this mad vibe. Namaste, namaskaran. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga doa-doa kita segera dikabulkan dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe Lesong Movie dan follow sosial media Lesong Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Lesong Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjedder. Hari ini Bang Jedder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul The Great Father. Skor IMDb-nya 7,3. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood megastar Mammootty dan disutradarai oleh Hanif Adeni. Film ini request dari Zoya Killer yang bercerita tentang perjuangan seorang ayah mencari pemerkosa anaknya. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Hello. Pemeran-pemeran film ini antara lain, David adalah seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Sarah adalah anak gadis David. Andrew adalah polisi. Beberapa tahun terakhir, sering terjadi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis-gadis belia. Polisi bernama Samuel terus berupaya menangkap pelaku. Setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya Samuel tahu keberadaan pelaku. Pelaku berada di pabrik kosong pinggir hutan. Samuel langsung pergi ke sana. Di tengah perjalanan, mobil Samuel ditabrak pelaku. Pelaku turun dan memukul Samuel hingga pingsan. Pelaku mengangkat tubuh Samuel dan membuangnya ke jurang hingga tewas. Kepolisian menganggap ini adalah kecelakaan karena Samuel terbukti mabuk saat menyetir. David adalah seorang pengusaha sukses di bidang kontraktor bangunan, sedangkan istrinya adalah dokter yang sangat dihormati di rumah sakit. Mereka mempunyai anak gadis bernama Sarah. David dan istrinya sangat menyayangi Sarah. David akan melakukan apapun untuk kebahagiaan Sarah. Mereka bertiga hidup bahagia. Sarah adalah gadis remaja yang tercantik di sekolahnya. Sarah selalu bercerita tentang kehebatan ayahnya kepada teman-temannya. Sarah mengatakan kepada teman-temannya bahwa ayahnya adalah jagoan superhero yang bisa melakukan apapun. Padahal ayahnya hanyalah seorang pengusaha kontraktor bangunan, bukan jagoan superhero seperti yang Sarah bayangkan. Sarah lebih suka jika ayahnya menggunakan jaket kulit agar terlihat seperti jagoan, dan David dengan senang hati memakai jaket kulit itu. Suatu hari, David menjemput Sarah di sekolah menggunakan jaket kulit. David dan istrinya sama-sama sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. David juga mempunyai anak buah yang sudah lama bekerja padanya, yaitu James, Raffi, dan lain-lain. Suatu hari, di kantor David ada acara penting yang tidak bisa ditinggal. David menelpon istrinya agar menjemput Sarah, tetapi istrinya juga sibuk karena akan melakukan operasi. Sarah akhirnya pulang sendiri menggunakan bis sekolah. David sedang menyaksikan acara di kantornya, tiba-tiba khawatir dengan Sarah yang sendirian di rumah. Karena perasaannya tidak enak, David pulang ke apartemen untuk melihat Sarah. Sesampainya di apartemen, David kaget karena melihat Sarah terbaring lemah penuh luka di dalam lift. Sarah telah diperkosa, tetapi beruntung Sarah masih hidup. David lalu menggendong Sarah dan membawanya ke kamar tidur. David langsung menelpon control room, tetapi David bingung harus mengatakan apa. Beberapa menit kemudian, istri David datang dan melihat Sarah. Sang ibu kaget dan terus menangis melihat kondisi anaknya yang menyedihkan. Sang ibu ingin membawa Sarah ke rumah sakit karena Sarah telah diperkosa dengan brutal, tetapi David menolak. David menyuruh sang istri yang berprofesi sebagai dokter merawat Sarah di apartemen saja. Karena David tidak mau aib ini terbongkar ke publik. David takut akan berpengaruh terhadap mental Sarah. Tetapi akhirnya David menyetujui usulan sang istri. David lalu mencuri video rekaman CCTV pemerkosaan Sarah dan menyembunyikannya. Setelah itu, David dan sang istri bersiap-siap pergi ke rumah sakit. Namun tiba-tiba, polisi dan satpam datang ke apartemen David. Polisi mengatakan bahwa apartemen tetangga David telah dirampok dan video CCTV telah hilang. David diam saja. Karena tidak menemukan apa-apa, polisi dan satpam pergi. Polisi curiga karena David terlihat pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa hari kemudian, Sarah siuman setelah dioperasi. David mengatakan, "Nak, kau jangan takut. Itu hanya mimpi buruk. Ayah dan ibu akan selalu di sampingmu." Setelah kematian Samuel, polisi bernama Andrew ditugaskan untuk menuntaskan kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap para gadis belia. Andrew terus mencari pelaku, tetapi belum berhasil.
Andrew mendatangi asrama mahasiswa yang diduga ada pelaku di sana karena beberapa mahasiswa ada yang suka mengoleksi foto gadis-gadis belia. Andrew terlihat baku hantam dengan para mahasiswa. Pagi hari, di sawah ladang ditemukan gadis belia tewas karena telah diperkosa. Korban didandani seperti Joker. Andrew dan asistennya bernama Mira datang menelusuri TKP. Bukti penting di TKP adalah sarung tangan. Para wartawan juga berada di TKP. Wartawan bernama Satyan bertanya-tanya sambil tersenyum gerit kepada Mira. Bu Mira, kenapa kepolisian belum menemukan pelaku yang sudah memakan banyak korban ini? Mira hanya terdiam membisu. Mira kemudian membicarakan kasus ini dengan Andrew. Mira mengatakan, Pak Andrew, dulu Pak Samuel menyelidiki kasus ini. Saya yakin Pak Samuel pergi ke pinggir hutan itu karena sudah tahu di mana keberadaan pelaku. Dan saya yakin Pak Samuel tidak mati karena kecelakaan tetapi dibunuh oleh pelaku. Andrew cuek saja karena Andrew lebih percaya Samuel mati karena kecelakaan. Mira menyarankan agar kepolisian mencari kendaraan yang digunakan pelaku. Andrew tidak yakin dengan ide Mira itu. Besok pagi, David mengantar Sarah berangkat ke sekolah. Biasanya, Sarah selalu tersenyum kepada sang ayah, tapi sekarang Sarah merenung dan tidak menyapa sang ayah. David sedih melihat Sarah seperti itu. David terus menyesali dirinya sendiri karena tidak menjemput Sarah saat tragedi pemerkosaan. David memutuskan untuk tidak bekerja hari itu dan menunggu Sarah di dalam mobil. David terus menemani Sarah untuk membuat Sarah tersenyum kembali. David mengajak Sarah ke pantai untuk mengobrol. David bertanya, Sarah, siapa pelakunya nak? Sarah masih syok dan teringat kembali tragedi pemerkosaan itu. Sarah tidak bisa menjawab pertanyaan David. Sarah menangis dan berlari. David mengejar Sarah dan memeluknya dengan erat untuk memberikan Sarah ketenangan. Di sekolah, Sarah menyendiri dan terus menangis mengingat tragedi itu. David dan sang istri tidak fokus dalam pekerjaan karena terus memikirkan hal ini. Andrew mendatangi orang tua korban pertama. Orang tua korban pertama mengatakan, Pak Andrew, anak saya biasanya pulang jam 4 sore Pak, dijemput bis sekolah. Tetapi anak saya menghilang sebelum naik bis sekolah. Andrew dan Mira terus mencari petunjuk tentang kasus ini. Andrew mendengarkan rekaman percakapan pelaku dengan Samuel. Pelaku mengaku dirinya adalah Joker, tapi Andrew tidak mendapat petunjuk apapun tentang pelaku. David mengantar Sarah bertemu dengan psikiater. Sarah curhat semuanya kepada psikiater, mulai dari ia diperkosa sampai ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri. David yang berada di luar ruangan menangis mendengar curhatan sang anak. Setelah curhat dengan psikiater, Sarah sedikit lebih tenang. Sarah mengatakan kepada psikiater tidak akan menangis lagi agar kedua orang tuanya tidak bersedih. David juga berjanji kepada dirinya sendiri akan membunuh pelaku. Besok pagi, David mengantar Sarah ke sekolah. Sarah mulai berbicara dengan sang ayah. Tiba-tiba, Sarah memberi selembar kertas kepada David dan mengatakan, Ayah, pelakunya adalah Joker. He was a joker. David kaget mendengar hal itu. David melihat selembar kertas yang diberikan Sarah bergambar topeng Joker. David terus bertanya-tanya siapa pelaku yang mengaku Joker ini. Sampai-sampai David terbawa dengan mimpinya. Besok pagi, masyarakat dihebohkan dengan ditemukannya gadis di terowongan pertambangan. Lagi-lagi, gadis itu telah diperkosa dan dibunuh. Gadis itu juga didandani seperti Joker. Andrew dan Mira langsung mendatangi TKP. Andrew semakin geram terhadap pelaku. Andrew kembali ke kantor polisi dan mengumpulkan kasus-kasus sebelumnya. Laporan DNA di TKP selalu berbeda-beda di setiap lokasi. Artinya, pelaku tidak meninggalkan jejak. Andrew yakin pelaku yang mengaku sebagai Joker ini pasti mempunyai tempat persembunyian. And he calls himself as Joker. Yes, I'm the Joker. Di dalam rumahnya, David juga mengumpulkan clipping-clipping koran yang berhubungan dengan kasus-kasus ini. Dari berita-berita yang ada, semua korban telah meninggal dunia. David sangat bersyukur karena Sarah masih hidup. David ingin melakukan penyelidikan sendiri untuk mencari pelaku. Sang istri melihat ini mendukung penuh upaya David. Sang istri mengatakan, jika kau menemukan pelakunya, bunuh dia David. David mulai melakukan penyelidikan. David pergi ke kantor polisi untuk bertanya-tanya tentang kasus ini. Setelah itu, David bertemu dengan tetangganya yang kemalingan saat pemerkosaan Sarah terjadi. David mengajukan beberapa pertanyaan. Tetangganya mengatakan, apartemenku kerampokan saat kedua orang tuaku yang sudah tua renta berada di dalam. Beruntung kedua orang tuaku selamat. Aku yakin pelaku tahu kalau di apartemenku ada kedua orang tuaku yang sudah tua renta. David memanggil satpam apartemennya untuk diinterogasi. Satpam itu mengatakan, waktu itu saya membeli kopi di warung Pak selama 10 menit. Saat itulah pelaku mencuri di apartemen ini. David tahu satpam berbohong. David langsung mengajar satpam itu hingga hidungnya berdarah.
Akhirnya, satpam itu mengatakan yang sebenarnya sambil menangis. Satpam itu mengatakan, "Maafkan saya Pak, yang mencuri itu adalah saudara saya Pak dari kampung. Dia mencuri untuk keperluan pernikahan adiknya. Saya berjanji akan mengembalikan uang itu Pak." Besok pagi, David bertemu dengan pencuri itu. David menghajar pencuri itu hingga hidungnya berdarah. Pencuri itu mengatakan, "Pak, setelah saya mencuri uang dari tetangga Bapak, saya melihat di lift ada pria bertopeng Joker sedang melakukan sesuatu. Dia melihat saya Pak, lalu saya takut dan kabur melarikan diri. Itu saja Pak yang saya tahu." Karena merasa tidak ada gunanya, David menendang pencuri itu keluar dari mobilnya. David juga bertemu dengan orang tua korban pertama, tetapi tidak mendapatkan info apa-apa. Andrew mendapatkan informasi dari anak buahnya, ada beberapa pria yang pernah melakukan pelecehan seksual terhadap gadis belia. Yang pertama adalah Franco. Franco kemudian dipanggil dan diinterogasi oleh Andrew. Franco tidak memberikan informasi apapun. Franco justru mengatakan hal yang tidak sopan mengenai para gadis belia itu. Andrew langsung menendang lontong Franco hingga pingsan. Andrew melanjutkan penyelidikan dengan bertemu dengan pria kedua. Pria itu bernama Anto, yang dikenal sebagai preman paling ditakuti. Tetapi saat Andrew dan Mira ke rumah Anto menghilang. Ternyata Andrew terlambat. David sudah menculik Anto dan menghajar Anto beserta beberapa pria lain yang pernah melakukan pelecehan seksual terhadap gadis belia. Tetapi David tidak mendapatkan informasi apapun dari Anto karena Anto juga tidak mengenal pria yang mengaku bernama Joker ini. Andrew melihat para pria yang dihajar oleh David. Mereka semua dirawat di rumah sakit karena lontongnya ditendang oleh David. Andrew tidak suka dengan perilaku sok jagoan David yang mendahului kepolisian. Tetapi Andrew belum mengetahui siapa David dan apa motifnya melakukan ini semua. Seorang polisi bawahan Andrew memberitahu Andrew tentang David. Anak buah Andrew mengatakan David adalah pengusaha kontraktor sedangkan istrinya seorang dokter Pak. Saat hari perampokan di apartemen itu, rekaman video CCTV hilang. Lalu David dan istrinya pergi dengan terburu-buru. Andrew bertanya kepada bawahannya, "Bukankah David mempunyai anak gadis yang cantik?" Bawahannya Andrew menjawab, "Iya benar Pak." Insting Andrew mengatakan, pasti Joker juga telah memperkosa anak David. Besok pagi, Andrew langsung pergi ke rumah David untuk menginterogasi Sarah. Kebetulan David sedang tidak di rumah. Andrew nyelonong masuk dan memaksa Sarah untuk menceritakan tragedi pemerkosaan itu. Sarah diam dan hanya bisa menangis karena masih syok dengan kejadian itu. Istri David lalu mengusir Andrew. David yang sedang berada di kantor ditelepon Joker dan Joker terus mengatakan sambil tertawa, "Find me David, find me." It's me David, the sweet killer, the Joker. Find me David. Find me. Malam hari, David mendatangi Andrew di kafe. Andrew mengatakan, "Siapa dirimu yang bertindak sok pahlawan? Aku akan menangkap pelaku dan Sarah akan memberikan pernyataan di depan media. Aku ingin melihat bagaimana kau melindungi Sarah nanti." David tidak akan membiarkan hal itu terjadi. David tidak akan membiarkan aib Sarah terbongkar dan dipermalukan. David menjawab, "Aku adalah seorang ayah. Aku akan menghukum pelaku dan kau jangan mengganggu putriku lagi." Andrew meminta izin kepada hakim untuk menginterogasi Sarah, tetapi hakim tidak memberikan izin. Andrew akhirnya melakukan hal licik dengan membayar para psikolog untuk menginterogasi Sarah di sekolahnya dengan berdalih konseling gratis. Sarah justru menangis dan berlari kepada sang ayah. Sang ayah mengatakan kepada Andrew, "Jika kau mengganggu putriku lagi, akan aku bunuh kau." Saat pulang sekolah, David dan Sarah diikuti mobil merah dari belakang. David mengingat plat nomor mobil itu. Andrew yang sedang bekerja di rumah melihat keponakannya bermain mobil-mobilan. Sang keponakan terlihat sedang menabrakkan mobil-mobilannya. Andrew teringat akan teori Mira yang mengatakan bahwa Samuel dibunuh oleh Joker. Besok pagi, Andrew langsung mendatangi TKP Samuel dibunuh. Andrew mulai percaya dengan teori Mira. Setelah itu, Andrew kembali ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, Andrew melihat CCTV di sebuah toko. Andrew berpikir kalau mobil Joker melewati jalan ini di jam-jam tertentu, artinya mobil Joker pasti terekam CCTV. Andrew bertemu dengan pemilik toko dan melihat rekaman video CCTV. Ternyata benar, ada mobil box Joker yang terekam CCTV. Tetapi gambar itu tidak bisa di-zoom karena rekaman CCTV itu sudah diambil oleh David. David sudah mengetahui truk yang digunakan Joker. Lagi-lagi Andrew terlambat. Keesokan harinya, Satyan sedang membeli sesuatu. Tiba-tiba, Satyan ditelepon oleh seseorang tak dikenal. David berada di dalam mobil saat sedang menunggu Sarah pulang sekolah. Tiba-tiba, ada seseorang yang memfoto Sarah dari dalam mobil. David turun dari mobil dan menodongkan senjata ke arah mobil itu. Andrew sedang berada di apartemennya dan bermain bersama sang keponakan. Tiba-tiba, Andrew ditelepon oleh Joker.
Andrew menanggapinya dengan santai dan berhasil membuat Joker emosi. Andrew berasumsi Joker melakukan semua ini agar dikenal banyak orang, karena dengan dikenal dan ditakuti banyak orang, Joker merasa puas. Andrew yakin Joker pasti menghubungi wartawan genit bernama Satyan. Setelah ditelusuri, track record panggilan masuknya ternyata benar. Satyan menerima telepon dari Joker kemarin sore. Andrew menemui Satyan, tetapi Satyan menolak memberikan informasi. Kepolisian terus mengawasi Satyan. David tahu plat nomor mobil yang mengikutinya dan plat nomor mobil yang memfoto Sarah adalah mobil yang sama. Pemilik mobil itu adalah Satyan. Malam hari, David mendatangi Satyan. Tanpa basa-basi, David langsung menghajar Satyan. David mengikat Satyan di kursi. Satyan marah dan mengancam David akan menulis berita dengan tangannya untuk menghancurkan keluarga David. David langsung menempelkan bom di tangan Satyan. Sontak Satyan ketakutan. Satyan mengatakan sambil menangis, "Tolong Pak, jangan bunuh saya. Saya akan mengatakan semuanya. Kemarin saya ditelepon oleh seseorang bernama Joker dan disuruh untuk membuat berita tentangnya agar dia semakin dikenal dan ditakuti. Dia memilih saya Pak karena saya adalah wartawan yang aktif menulis berita tentang pemerkosaan. Berita seperti ini juga membantu karir saya sebagai wartawan. Dia ingin membunuh putrimu Pak waktu itu tetapi gagal karena saat itu ada pencuri di apartemenmu. Sekarang dia tetap berjanji akan membunuh putrimu. Maka dari itu dia menyuruh saya untuk memfoto Sarah. Joker lalu memberikanku flash disk melalui surat yang berisi semua informasi tentang kejahatan dia yang bisa aku buat sebagai berita. Dia berpesan agar aku bisa menjadikannya dikenal dan ditakuti. Itu saja Pak yang saya tahu." David lalu pergi dan mengambil flash disk dari Joker. David lalu meledakkan tangan Satyan agar Satyan tidak bisa menulis berita-berita lagi. Sesampainya di rumah, David mendengarkan rekaman pembicaraan Joker. Di rekaman itu, suaranya terdengar menggema seperti di gedung kosong. David juga mendapatkan beberapa nomor handphone Joker. David bingung dengan petunjuk ini. David teringat dengan omongan tetangganya yang mengatakan bahwa pencuri pasti tahu kalau di apartemennya hanya ada 2 orang tua yang sudah tua renta. David berasumsi Joker adalah orang dekat David yang tahu segalanya tentang David. David lalu mencari informasi data-data nomor handphone kliennya dan beberapa di antaranya telah menghilang. Ternyata nomor handphone para kliennya itulah yang digunakan Joker. Joker telah mencuri nomor handphone dan data para klien David. David lalu mengumpulkan semua anak buahnya untuk membicarakan hal ini. David mulai mencurigai salah satu dari anak buahnya. Mira melaporkan hasil penelusuran forensik bahwa sarung tangan yang ditemukan di lokasi korban pertama adalah sarung tangan kuli bangunan karena terdapat semen di dalamnya. Dan truk yang digunakan Joker terdapat logo perusahaan David. Andrew yakin pelakunya adalah salah satu anak buah David. Andrew dan tim langsung pergi ke kantor David dan melakukan pemeriksaan kepada beberapa pegawai David. Di sana ada satu orang pegawai David yang memiliki banyak foto gadis belia dan di tasnya juga terdapat sarung tangan. Andrew langsung membawanya ke kantor polisi. Tiba-tiba, David ditelepon Joker dan mengatakan, "Find me, David, find me." David lalu melihat ke sekelilingnya dan mencari tahu siapa orang yang tidak berada di situ. David pergi ke basement dan melihat Joker menggunakan pakaian berwarna kuning. Joker kabur menggunakan lift. David terus mengejar Joker. Saat David berusaha naik lift, David melihat ada gadis belia yang sudah tewas karena diperkosa dan dibunuh oleh Joker. Gadis itu didandani seperti Joker. Joker juga membuat logo wajahnya di dinding lift. Joker berhasil kabur menggunakan truk perusahaan David. Di tengah perjalanan, ia menculik seorang gadis. Besok pagi, keponakan Andrew pulang sekolah sambil membawa topeng Joker. Andrew kaget melihat topeng itu. Andrew bertanya kepada sang keponakan, "Dari mana kau mendapatkan topeng itu, Nak?" Sang keponakan menjawab, "Dari seorang om-om yang memarkirkan mobilnya di depan apartemen, Paman." Andrew langsung berlari mengejar mobil itu tetapi gagal. Andrew merasa itulah mobil Joker. Andrew pergi ke kantor polisi dan membebaskan pegawai David yang ia tangkap kemarin karena bukan dia pelakunya. David terus mencari lokasi markas Joker. Tiba-tiba, David teringat sesuatu. Ia melihat-lihat lagi flash disk yang berisi foto-foto korban Joker. David akhirnya tahu di mana lokasi Joker mengambil foto itu. David kemudian mengirim flash disk itu kepada Andrew dan menelpon Andrew. David mengatakan, "Jika kau pintar, flash disk itu akan berguna untukmu. Apa yang akan kau lihat nanti bukan hukuman dari pengadilan atau Tuhan, tetapi hukuman dari seorang ayah." David langsung berangkat ke lokasi markas Joker. Andrew melihat flash disk itu dan menemukan banyak foto-foto gadis korban Joker. Dari foto-foto itu, Andrew menemukan titik longitudinal lokasi foto. Lokasinya ada di pabrik kosong di pinggir hutan. Setelah mengetahui lokasinya, Andrew langsung pergi ke sana.
sedangkan Joker terlihat sedang asik berdandan. Andrew memerintahkan anak buahnya untuk menghadang David agar tidak bisa ke lokasi. Tetapi karena kelihayan David dalam menyetir mobil, David bisa melewati hadangan mobil kepolisian. David tiba di lokasi markas Joker dan Andrew lebih dulu tiba di lokasi. Di sana terlihat mobil yang digunakan Joker adalah mobil box milik perusahaan David. David masuk ke dalam pabrik kosong itu. David melihat banyak foto, tas, boneka, kaset, lukisan, dan topeng milik Joker. David melihat Andrew pingsan karena dihajar oleh Joker. David juga melihat seorang gadis sedang diikat di kursi. David berusaha melepaskan tali itu agar gadis itu bisa melarikan diri. Joker memukul David dari belakang hingga pingsan. Gadis itu lari ke hutan dan bertemu dengan Mira dan kepolisian. Joker membawa David ke pinggir bukit untuk membunuhnya. David dalam keadaan terikat dan berdiri di pinggir bukit. Sedangkan Joker memegang pisau bersiap untuk menusuk David. Joker mengatakan, "David, aku sangat menikmati permainan ini denganmu. Karena kau adalah lawanku yang paling berat. Kau pasti ingin tahu sekali siapa aku, kan?" David tiba-tiba tertawa dan mengatakan, "Aku tahu siapa dirimu." Joker marah kepada David karena tidak menyebut siapa jati dirinya. David lalu menendang Joker hingga jatuh tersungkur. Mereka berdua terlibat baku hantam. David terbayang akan wajah Sarah anaknya. David menghajar Joker dengan membabi buta. David mengambil pisau Joker yang terjatuh. Joker lemah tak berdaya dan mengatakan, "Who am I, David? Who am I?" David menjawab, "Aku tidak mau melihat wajahmu, James." David langsung menusuk kedua mata Joker dengan pisau. Who am I? David lalu menendang Joker jatuh ke jurang hingga tewas. Andrew, Mira, dan kepolisian datang ke TKP. David mengatakan, "Andrew, jika kau ingin menang, datanglah ke rumahku membawa borgol." Andrew menjawab, "Tidak David, kaulah yang menang. Tujuanku datang ke sini untuk membunuh Joker, bukan menangkap Joker." "Tapi siapa Joker itu, David? Apakah kau tahu siapa dirinya?" David menjawab, "Dia adalah James, seorang pegawai yang sudah bekerja lama denganku." Besok pagi ada acara di sekolah Sarah. Perwakilan dari beberapa murid harus maju ke depan dan menceritakan siapa pahlawan mereka. Sarah terpilih maju ke depan dan menceritakan betapa ia sangat mencintai kedua orang tuanya, khususnya sang ayah. Sarah mengatakan, "Aku tahu tidak semua orang percaya adanya superhero, tetapi bagiku, setiap hari dalam hidupku ada seseorang yang selalu berdiri di sampingku untuk melindungiku. Dialah malaikat pelindungku, superheroku, cinta pertamaku, yaitu David, ayahku." My constant companion, my first love, my own very special superhero, the great father. Habis. Apa pesan dari film ini? Bagi seorang ayah, anak perempuan adalah bidadari yang harus dilindungi dan berlian yang harus dijaga. Seorang ayah akan melakukan apapun untuk melindungi putrinya. Seorang ayah akan mengambil segala resiko untuk membahagiakan putrinya. Karena di balik anak perempuan yang sukses, pasti ada sosok ayah yang luar biasa. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.